Yang namanya Profesor Robert Greene ini bilang sama Presiden, Pak Presiden, ada kabar gembira. Apa? Saya sekarang masuk Islam. Jadi penasihatnya masuk Islam dan masuk surat kabar Amerika. Amerika heboh waktu itu. Kenapa? Ada penasihat presiden dikasih tugas mencari tentang data-data Islam, malah masuk Islam. Karena pulang sampai di rumah cucunya udah berangkat sekolah, dia mau tidur nggak bisa, makanya berlama-lama di masjid. Nah, ini cerita saudara ya, banyak pakar-pakar di negara barat itu setelah meneliti ajaran Islam akhirnya masuk Islam. Ini ada orang meninggal kira-kira 2 tahun lalu, 2021. Di Amerika dulu, sebelum Presiden Reagan, itu nama presidennya Richard Nixon. Suatu ketika Presiden Nixon ini mau berceramah di depan para pemimpin muslim. Akhirnya Nixon ini memanggil kepala intelijen. Dia bilang pada kepala intelijen, buatkan ringkasan tentang agama Islam untuk bahan ceramah saya. Akhirnya kepala intelijen ini mungkin CIA atau FBI. Ternyata intelijen ini bikin laporan panjang sekali. Marah Presiden Nixon, saya ini presiden, mau menghafalkan jadi ceramah, masa panjang sekali, kan gak kira hafal katanya. Sudah tua. Akhirnya apa? Presiden Nixon ini memanggil penasihat presiden. Ini alarm, biarlah dia bunyi maunya aja. Akhirnya apa? Presiden Nixon ini memanggil penasihat presiden. Kalau di sini mati pres. Kebetulan pakar hukum tata negara Amerika itu namanya Robert Greene. Nixon ngasih tahu, Prof, tolong buatkan ringkasan tentang Islam, bahan ceramah saya di depan pemimpin muslim. Jangan panjang-panjang. Siap presiden. Akhirnya Robert Greene ini mempelajari Islam. Gak puas mempelajari Islam, akhirnya datang ke masjid-masjid mendengarkan kajian ustadz-ustadz Amerika tentang Islam. Setelah mendengarkan kajian ustadz-ustadz Amerika tentang Islam, akhirnya apa? Kira-kira dapat 1 minggu lebih, yang namanya Profesor Robert Greene ini bilang sama Presiden, Pak Presiden, ada kabar gembira. Apa? Saya sekarang masuk Islam. Jadi penasihatnya masuk Islam dan masuk surat kabar Amerika. Amerika heboh waktu itu. Kenapa? Ada penasihat presiden dikasih tugas mencari tentang data-data Islam, malah masuk Islam. Setelah ditanya, kenapa profesor masuk Islam? Saya ini, kata dia, saya ini pakar hukum negara di Amerika. Saya melihat dalam hukum Amerika gak ada yang namanya prinsip dan konsep keadilan. Karena Amerika kan memang tidak adil sampai sekarang. Negara manapun punya salah atau gak punya salah sama Amerika, mau dibom, seperti Irak, Afghanistan, kan gak punya salah. Cuma Amerika mau meledakkan bom, ya diledakkan. Cuma untungnya sekarang bom negara barat meledak bukan di negara-negara Islam. Meledak di mana? Di saudara mereka, yaitu Rusia dan Ukraina. Alhamdulillah. Sekarang ini memang terjadi rotasi. Dulu bomnya negara barat dan Rusia meledak di negara Islam. Sekarang meledak di negara kafir Ukraina dan Rusia. Mudah-mudahan perang ini lama sekali. Amin Allahumma. Ya biar mereka yang lemah saudara. Karena kalau perang Rusia Ukraina berhenti, bingung yang bikin bom mau diledakkan di mana. Khawatir meledak di Indonesia. Orang Riau mau lari kemana itu? Tapi kalau orang Riau ya untung banyak lahan kosong untuk sembunyi. Kalau orang Jawa kan bingung mau kemana.
Untungnya saya sering ke Sumatera, nggak bingung juga sebenarnya ya, jangan pulang dari Sumatera. Tapi gimana keluarga yang di Jawa itu? Kalau nggak pulang kan bingung juga. Ya, akhirnya ternyata kata Robert Greene, keadilan itu ada dalam Islam, konsep keadilan. Dan dia masuk Islam mengganti namanya Umar Al-Faruq. Ditanya kenapa namanya Umar Al-Faruq? Dia ini simbol keadilan dalam Islam. Lama-lama setelah Robert Greene ini mantap di dalam Islam, suatu ketika menghadiri seminar tentang Islam di Amerika. Narasumbernya orang Yahudi. Di Amerika, di Eropa, walaupun ada seminar tentang Islam, kadang penceramahnya bukan ustaz. Saya ini pernah tinggal di Inggris, seminar tentang Islam, penceramahnya Yahudi sama Kristen. Dan penceramah Yahudi ini menjelek-jelekan Islam. Kebetulan dia juga pakar hukum tata negara. Selesai ceramah, Profesor Yahudi sama Robert Greene dihampiri. Prof, siap Prof. Robert Greene ini seniornya. Ditanya sama dia, kamu ceramahnya tadi berapi-api dan tidak suka pada Islam. Iya katanya, saya Yahudi. Saya mau tanya sama kamu, undang-undang tentang warisan di Amerika, dalam undang-undang Amerika yang memberikan, yang menerangkan rumusan tentang warisan, undang-undangnya bukunya berapa juz? Kata Profesor Yahudi, undang-undang Amerika tentang warisan bukunya itu lebih 8 jilid. Bayangkan saudara ada buku undang-undang 8 jilid. Kira-kira saudara mau baca apa enggak? Kan enggak mau kan? Wong lihat dah banyak pusing langsung ngantuk dah. Belum baca. Ini banyak sekali belum baca. 8 jilid lebih katanya. Akhirnya kata Robert Greene, kata Al-Faruq ini, kalau profesor saya kasih rumusan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, rumusan hukum warisan itu tidak lebih dari 10 baris ayatnya. Kira-kira saudara percaya enggak pada Islam? Mana? Akhirnya oleh Robert Greene dikasih rumusan warisan dalam surah An-Nisa. Gak sampai 10 baris ayatnya. Coba profesor pelajari, siap katanya. Dia pulang mempelajari ayat warisan dalam surah An-Nisa. Dapat 1 minggu, Profesor Yahudi ini menemui Robert Greene. Apa kata dia? Prof, kabar gembira kata. Apa? Saya sekarang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Ya gara-gara ayat warisan ini. Nah, apa hubungannya? Kata Yahudi yang masuk Islam ini gak mungkin buatan manusia. Mengapa? Ini gak sampai 10 baris, tapi semua ahli waris tercakup dalam rumusan ini. Dan ini benar-benar adil, benar-benar tepat. Ini undang-undang Amerika yang 8 jilid lebih kalah dengan ini. Ini pasti bukan buatan manusia. Karenanya saya masuk Islam katanya. Ini orang-orang Barat, saudara. Orang-orang Barat yang Yahudi, yang Kristen, kadang ateis, itu kan banyak pakar-pakar. Setelah meneliti hukum Islam, akhirnya masuk Islam. Sementara saudara-saudara kita yang Muslim di Indonesia kadang alergi dengan hukum Islam. Itu ada orang Islam di Jakarta, asalnya dari Padang. Ada yang dari Padang? Ada. Dulu menjelang musim haji biasanya ngomong dia di surat kabar, gak perlu orang Indonesia haji ke Mekah, buang-buang aja katanya. Kata dia. Nanti ada apa ngomong lagi. Setelah diteliti kan, loh ini orang Padang yang ngomong begitu. Di Indonesia ini kadang-kadang yang bikin gaduh di Jakarta orang Padang. Kemudian ya orang Jawa ya ada juga. Saya pikir yang bikin gaduh di Jakarta orang Jawa semua, saudara. Ternyata kadang orang Sumatera juga itu. Ini gak percaya sama hukum Islam. Sementara orang-orang yang memang nenek moyangnya Yahudi, Kristen malah percaya sama Islam. Ini anaknya orang Padang, kan berarti anaknya orang Islam itu. Malah alergi dengan hukum Islam, kan kacau negeri kita. Ini hukum Islam. Karenanya ya, saudara ini kalau punya anak,
punya anak waktunya masa-masa belajar, masukkan ke pesantren. Jangan disekolahkan semua anaknya, nanti jadi seperti orang Padang. Paling enggak ya seperti Ustadz Sambian, Ustadz Zulhadri Rais, nanti jadi seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanafi, atau Ustadz siapa lah, paling enggak jadi seperti itu. Artinya apa? Yang disampaikan bahan ceramahnya apa? Menyejukkan umat Islam, jangan bikin panas itu. Dan ini nanti ada lagi yang ngomong, tak orang mana lagi. Ini kadang-kadang ya sekarang ini kadang bukan orang Padang, malah kadang anaknya Habib itu yang ngomong gak karu-karuan. Kadang istrinya kiai, anaknya kiai. Ya mungkin anaknya Buya ada juga gitu. Yang di Jakarta ngomong gak karu-karuan sekarang itu. Ngomong sembarangan. Mengapa? Ya karena gak ngerti pada hukum Islam. Sementara orang-orang yang di luar Islam mempelajari Islam, tumbuh kesadaran lalu masuk Islam. Dan ini banyak saudara yang sadar lalu masuk Islam. Karena saya ini pernah tinggal di Eropa, pernah tinggal di Inggris. Dulu waktu tinggal di Inggris, saya datang ke masjid sentral di London. Di sentral masjid di London itu hampir tiap hari 3 orang, 4 orang boleh datang bersyahadat masuk Islam. Sementara di Masjid Raya Al-Furqan kan nggak tiap hari yang masuk Islam, nggak tiap hari. Sudah berapa tahun ada orang masuk Islam di sini? Sudah lama nggak ada ya. Ya mungkin orang sini dah Islam semua. Cuma yang orang di luar Islam di luar nggak diajak ke sini. Itu kalah sama masjid di London itu. Malah tiap hari orang masuk Islam. Nah, saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan. Karena ini hari-hari kerja, mau berangkat kerja, saya nggak perlu lama-lama. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Ya, mudah-mudahan umat Islam diberi kesadaran berpolitik. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dapat pemimpin yang soleh, dapat wakil-wakil yang soleh. Amin Allahumma. Saya kira itu perlu ada pertanyaan, nggak perlu? Saya perlu ya. Ada yang mau tanya? Ada Bapak Ibu? Ada ya, yang ibu-ibu mau masak ini. Ya? Boleh. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengar, kita lihat di TV atau di radio ada satu masalah yang rutin suasana sekarang, yaitu mengenai Panji Gumilang. Kami ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dan bagaimana tanggapan Ustaz tentang Panji Gumilang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Panji Gumilang ini sudah lama yang sesat dan menyesatkan. Pendapat saya tentang Panji Gumilang, ya, dia ini sesat dan menyesatkan. Nggak boleh diikuti. Masa sholat hari raya sudah berjarak 1 meter, istrinya ada di depan. Entah dia sholat apa enggak itu, kok diwakili istrinya ada di depan sendiri. Apa kalau perempuan satu shaf dengan laki-laki sholatnya batal? Menurut mazhab Syafi'i nggak batal, tapi itu bid'ah yang sesat. Mengapa sesat? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syawruha akhiruha. Saf laki-laki yang paling bagus itu di depan, yang paling jelek di belakang. Mengapa di belakang? Karena di belakangnya perempuan, menoleh nanti lihat perempuan. Perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau saf perempuan yang paling bagus yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, yang paling jelek yang paling depan ini safnya. Mengapa? Karena langsung lihat laki-laki itu yang paling depan.
Kalau yang di belakang laki-laki, yang di depan perempuan, sama-sama mantan, kan kacau habis sholat itu. Loh, ini mantan saya, kan bisa rusak khusyuknya itu. Ini malah istrinya di depan sendiri panji gumilang, kacau dia. Mirip acara kebaktian di gereja, kan laki perempuan kan kacau, nggak ada depan belakang. Kalau Islam itu ada aturannya, ibadah ada aturan. Itu diantaranya. Ya banyaklah kesesatan panji gumilang yang diungkap di media ini. Dan sekarang tidak ditangkap, jangan khawatir. Ya mungkin ntar lagi masuk penjara. Ya nggak apa-apalah, biar bertaubat di penjara. Mudah-mudahan bertaubat. Itu aja. Saya kira itu ya. Ternyata, ya ada pengikutnya di sini. Ya ada ya, paling yang ada Wahabi di sini. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.